pemulihan ekonomi nasional dana PEN, banyak kritik pula untuk ajang sekelas besutan FIFA. Belum bisa, seperti apa? Belum bisa kata siapa? Kalau standar politiknya PSSI belum bisa. Ingat ya, standar politik PSSI. Tapi kalau standarnya FIFA melampaui. Warisan Anies dimodifikasi PJ Heru. Lahan pengelolaan sampah jadi tempat parkir JIS. Tuyul Ancel klaim JIS sudah melebihi standar FIFA. Halu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Warisan Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai 2022 Anies Baswedan dimodifikasi penggantinya, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Lahan fasilitas pengelolaan sampah ITF Sunter kini dijadikan lahan parkir untuk Jakarta International Stadium atau JIS. Padahal JIS sengaja dibangun dengan lahan parkir yang sedikit. Pasalnya, Anies Baswedan yang menginisiasi pembangunan JIS menginginkan agar JIS bisa terintegrasi dengan transportasi massal, sehingga penonton sepak bola harus menggunakan transportasi umum demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Keterbatasan lahan parkir memang jadi salah satu kendala hingga saat ini. JIS belum sekalipun menggelar pertandingan resmi. Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemprov DKI melalui Dishub pun berupaya melakukan penambahan lahan parkir di sekitar JIS. Selain di lahan ITF, Dishub DKI juga bakal menyediakan lahan parkir di sekitar Kampung Bambu. Total lahan di Kampung Bambu yang akan dioptimalkan sebagai lahan pun mencapai 5.000 meter persegi. Sebelumnya, sejumlah pejabat melakukan peninjauan ke Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 4 Juli 2023. Kunjungan dalam rangka persiapan Piala Dunia U17 ini dilakukan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Ketua PSSI Erick Thohir hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dalam prosesnya, para pejabat ini melihat langsung suasana dan kondisi terkini JIS. Peninjauan dilakukan baik dalam stadion maupun di bagian luar stadion. Hal ini untuk memastikan JIS sudah memenuhi standar FIFA untuk bisa terpilih menjadi stadion yang dipakai untuk ajang kejuaraan dunia November mendatang. Basuki menuturkan, ada beberapa catatan terkait kondisi JIS yang perlu dibenahi supaya dapat memenuhi standar FIFA. Misalnya, terkait kondisi rumput dan akses keluar masuk penonton yang kini masih minim. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan, keputusan akhir apakah JIS bakal dipergunakan untuk Piala Dunia U17 bakal berada di tangan FIFA. Saat ini, pemerintah berkolaborasi melakukan pembenahan terhadap JIS yang termasuk ke dalam 22 stadion prioritas untuk direnovasi jelang perhelatan tersebut. Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Ges Khalifah turut menanggapi polemik Jakarta International Stadium atau JIS jelang gelaran Piala Dunia U17 2023. Ges mengatakan bahwa menurut standar politik PSSI, JIS memang belum layak. Bila acuannya standar FIFA, maka JIS melampaui dari standar FIFA. Tulis Ges dalam akun Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juli 2023. Ia pun menganggap PSSI adalah lembaga sepak bola Indonesia yang otak para pengurusnya bukan mengembangkan sepak bola, tapi untuk mencapai target politik individunya. Kemudian, Ges menilai pernyataan renovasi JIS adalah salah satu cara agar ada tangan lain dan sekaligus menghapus nama Anies Baswedan dari stadion yang menjadi mahakarya anak bangsa Indonesia, yang ribuan tenaga kerjanya bukan impor, melainkan tenaga kerja lokal. Loyalis Anies Baswedan itu menjelaskan, sejak awal pembangunan JIS, asesor dari FIFA dilibatkan. Apalagi kata dia, JIS adalah mahakarya anak bangsa yang seluruh tenaga kerjanya adalah tenaga kerja lokal. Ia mengatakan, PSSI menyebutkan bahwa JIS belum bisa dilaksanakan pertandingan internasional. Menurut Ges, apabila menggunakan standar politik PSSI, maka JIS memang belum layak karena dibangun era kepemimpinan Anies Baswedan.
Namun bila menggunakan standar FIFA, maka JIS melampaui dari standar FIFA. Sejak awal, JIS dibangun selalu mengikuti buku petunjuk FIFA, menggunakan konsultan Buro Happold yang membangun stadion-stadion internasional di Eropa maupun di Qatar. Paparnya, lah, katanya karya anak bangsa. Pasalnya dengan bangga, Anies Baswedan mengaku Jakarta International Stadium atau JIS adalah karya asli anak Indonesia, dari keringat orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Idih, sok puitis, jijik banget. Kelihatan sekali kalau ada nuansa politisnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies itu bukan hanya turun. Ganjar makin kokoh, Anies makin tenggelam. Yakin bisa nyapres di 2024? Bohir auto nangis gegara rugi bandar? Mampus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga. Terlihat dari narasi yang dia lontarkan bahwa dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi dan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Lembaga Survei Populi merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas tokoh yang potensial menjadi capres pada Pilpres 2024. Ya, survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi melihat elektabilitas Anies yang kian hari kian terkikis di salib rival politiknya, tentu saja keyakinan bahwa Anies akan gagal nyapres semakin nyata. Akankah Bohir bakal nangis di pojokan karena rugi bandar? Dalam survei bertajuk Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024. Ganjar Pranowo berada di posisi pertama menyalip Prabowo Subianto yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%. Sedangkan dalam survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4%. Namun, nahasnya, bakal capres usungan koalisi perubahan hanya mampu bertengger di posisi ketiga dengan besaran angka 23,2% saja. Itu pun di bawah Prabowo Subianto yang mencapai 33,4%. Memang pada survei yang dirilis akhir Mei 2023 lalu, Prabowo unggul dengan jumlah suara 35,8%, sedangkan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 21,5%. Namun saat ini justru keadaan berbalik ke arah Ganjar yang elektabilitasnya kian kokoh. Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP 77,6% dan PKB 42,4%. Sedangkan simpatisan Partai Gerindra 78,2%, Golkar 47,1%, PPP 32,4%, dan PAN 40,4% memilih Prabowo Subianto. Sementara pemilih Nasdem 51,4%, PKS 63,4%, dan Demokrat 46,2% lebih memilih Anies. Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, 21,9% responden memilih Ganjar sebagai presiden jika Pilpres digelar saat ini. Sedangkan yang memilih Prabowo ada 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Pada akhirnya, apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI sudah masuk musim panen. Akhirnya, kini Anies menuai apa-apa saja yang sudah ia semai saat menjadi gubernur abal-abal dulu. Tak pelak, termasuk kepercayaan masyarakat kepada Anies menghilang akibat berbagai kebohongan dan kebodohan yang ia pertontonkan. Elektabilitas Anies yang kian hari kian ngenes itu tentu saja membuktikan bahwa rakyat sudah cerdas untuk tidak mendukung Anies menjadi presiden. Sebab mereka tahu jika mendukung Anies nyapres sama saja menggadai bangsa ini pada kemunduran. Bahkan membuktikan pernyataan tersebut,
faktanya, beberapa bulan terakhir elektabilitas baca pres Partai Nasdem itu memang kalah telak dibanding Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di kalangan pemilih Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI terhadap 800 responden yang ada di Jawa Timur. Survei itu pun dilaksanakan pada 15-22 Mei kemarin. Dalam hasil survei ASI menyebutkan, persentase Anies Baswedan adalah 12,1%. Angka tersebut sangat jauh sekali dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Diduga alasan merosotnya suara Anies ini karena dia dianggap sebagai salah satu tokoh dengan elemen kelas terdidik, di mana kalangan tersebut banyak didapati di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Oleh sebab itu, Anies Baswedan dinilai belum bisa menarik warga Jawa Timur untuk memilihnya sebagai capres RI. Padahal bukan rahasia umum lagi jika tingkat keterpilihan capres di Jatim merupakan kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Mengingat jumlah pemilih di Jawa Timur adalah yang terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Bahkan bisa disebut memenangkan Jatim berarti sudah sepertiga kemenangan Pilpres. Ya, kalau mau diibaratkan, Anies ini selera musiknya masih genre pop, sedangkan selera rata-rata Indonesia, genre musiknya itu dangdut. Artinya kalau Anies ingin naik suaranya, ya otomatis strategi penetrasinya harus diubah dari musik pop ke musik dangdut. Tapi pada kenyataannya, Anies dan koalisi pengusungnya justru tak berusaha merumuskan strategi yang mampu menaikkan elektabilitasnya. Alih-alih membuat manuver yang benar, tapi Anies dan koalisi perubahan kian hari kian oleng karena masalah internal. Lantas, menjadi wajar apabila kemudian elektabilitas Ganjar dan Prabowo di berbagai survei kian kokoh. Selain karena mereka memiliki kredibilitas dan track record kepemimpinan yang baik, dua tokoh besar ini pun memiliki peluang kans untuk menang. Lalu bagaimana dengan nasib Anies? Ya, sudah jelas kalau peluang Anies buat nyapres itu semakin terkikis karena ulah internalnya sendiri. Yang mana lagi-lagi bandar dibikin rugi karena mengusung orang yang salah. Bagaimana kalau menurut Anda?